Kementerian Sosial terus menggiatkan program Keluarga Harapan atau PKH di seluruh Indonesia. Langkah ini terbukti cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan. Di samping memaparkan banyak hal tentang manfaat dan peningkatan PKH, pada dialog nasional ini para narasumber juga melontarkan beberapa pertanyaan kepada audiens. PKH dimulai tahun 2000. Siapa yang tahu? Ada yang minta kopinya? Ada yang tahu tahun 2007 berapa peserta yang menerimanya? Kalau BBK nanya begini, kalau saya nanya skor bola aja, itu nanya beda. Pada waktu itu jumlahnya 300.000, tidak termasuk Kabupaten Kediri. Tahun 2007 saya kira tidak termasuk. Dalam pembukaan Undang-Undang 45 ayatnya keempat, yaitu yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, terus kemudian hidupnya kesejahteraan rakyat. Bisa kita bernegara tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945 ayat yang keempat. Saya bacakan. Kemudian daripada itu, untuk bentuk suatu pemerintahan negara kesatuan Indonesia yang terbentuk dalam suatu pemerintahan negara kesatuan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap tumpah darah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dan Pancasilanya salah. Kemudian daripada ini Pak, Tugas kita itu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka disusunlah program-program kebijakan pemerintah yang sesuai dengan tujuan bernegara kita. Sebelumnya DPR ini Bang Hari juga, Bang Hari tokoh perubahan menurut saya. Jadi DPR itu menyusun di dalam Undang-Undang APBN 4 target pembangunan. Nah ini saya tanyakan juga ini, hadiahnya udah habis ya? Karena hadiahnya udah habis, nanti saya kasih hadiah sendiri. Hadiahnya sepeda seperti Pak Jokowi. Ada target pembangunan yang tercantum di dalam APBN kita. Ini menyangkut tugas saya sebagai anggota DPR dan mantan Badan Anggaran. Sekarang saya wakil ketua Badan Legislasi. DPR menetapkan 4 target pembangunan. Siapa yang bisa jawab? Agak sulit kalau ini. Karena agak sulit, saya jelaskan aja. Yang pertama, targetnya adalah indeks pembangunan manusia. Jadi kita tetapkan, pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah kita itu berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia. Jadi kalau masyarakatnya cerdas, berpendidikan, pertumbuhan ekonominya bagus, itu mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Yang kedua adalah penurunan angka kemiskinan. Jadi nggak ada gunanya kalau anggarannya naik, anggaran PKH naik, tapi ternyata kemiskinan kita makin naik juga. Tetapi alhamdulillah sejak PKH lahir sampai sekarang kemiskinan kita makin lama makin menurun. Hidup PKH. Ini kontribusi yang sangat nyata program PKH, sehingga DPR tidak segan-segan mau berapapun pemerintah meminta anggaran khusus untuk PKH ini, DPR pasti loloskan.
Kenapa? Karena saya tadi dengar Pak Dirjen menjelaskan dengan baik. Kira-kira yang didampingi apa sih? Yang didampingi apa tadi? Pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan anak, dan sebagainya. Saya tadi sempat mikir-mikir, kira-kira istri saya boleh nggak didampingi oleh pendamping PKH ini? Kalau seandainya menjadi pendamping PKH itu harus bayar, saya bersedia untuk bayar supaya didampingi. Ya. Karena bukan hanya charity, bukan hanya mengasih duit, tidak hanya memberikan uang, tetapi ada pendampingan-pendampingan supaya kualitas keluarga Indonesia itu makin lama makin meningkat, pendidikannya makin bagus, kesejahteraannya makin sejahtera. Karena itu kita nggak segan-segan. Yang ketiga adalah pengurangan angka pengangguran. Saya itu hidup dengan memegang prinsip kalau kita sungguh-sungguh dalam hidup, apa yang kita inginkan pasti kita dapatkan. Tadi keluarga yang sudah graduasi tadi itu menunjukkan sungguh-sungguh. Jadi tidak lagi menerima program PKH itu berarti peningkatan derajat usianya. Saya buktikan dulu saya juga dari keluarga miskin, Bapak Ibu. Karena sungguh-sungguh saya bisa bahkan sekolah sampai doktor di Amerika Serikat. Apapun, kalau sungguh-sungguh pasti akan dapat apa yang diinginkan. Itu aja pesan saya pada bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk Pak Bupati. Kalau kita sungguh-sungguh untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kediri ini, saya yakin Kabupaten Kediri akan menjadi kabupaten yang angka kemiskinannya di Indonesia yang paling baik nantinya.